Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam pengajian rutin kita, dan tema kita malam hari ini adalah istiqomah dalam menggenggam bara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan agama ini nanti di akhir zaman seperti bara. Jadi bara itu arang yang dibakar kemudian membara itu Pak ya. Menyala jadi merah, itu namanya bara. Bukan apinya, bukan, tapi arang yang sudah memerah, itulah bara. Maka menggenggam agama ini nanti seperti menggenggam bara. Dipegang panas, dilepaskan kita kehilangan bara yang kita butuhkan. Maka seperti itulah perumpamaan beratnya menjaga agama di akhir zaman. Sehingga tema kita adalah istiqomah dalam menggenggam bara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, sayati zamanun ala ummati al-qabidu bidinihi kal-qabidi alal jamr. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman pada umatku, al-qabidu bidinihi, orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya, kal-qabidi alal jamr, seperti berpegang pada atau seperti menggenggam bara. Jadi betapa beratnya ujiannya nanti di akhir zaman, sehingga Nabi menggambarkan seolah-olah engkau menggenggam bara api. Ya, kalau kau pegang panas dan kau harus kuat. Kalau nggak kuat, kau lepaskan, maka kau kehilangan baramu. Ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fusilat ayat 30, Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Rabb kami. Rabbun itu kalau dalam bahasa Arab artinya yang menciptakan, yang memelihara, yang mengayomi, yang menjaga dan sebagainya. Makanya orang tua itu kadang disebut Rabbun juga. Karena orang tua itu merawat, mendidik, mengayomi, membesarkan dan sebagainya. Makanya ayatnya doa yang diajarkan kama rabbayani. Nah di situ ada kata-kata kama rabbayani. Rabba yurabbi itu artinya menjaga, mengayomi dan sebagainya. Maka orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, atau Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah pada pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Dan malaikat akan berkata, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih,
Maksudnya begini, di dunia kalian nggak perlu takut, nanti di akhirat pun kalian tidak akan bersedih. Jadi orang yang istiqomah itu di dunia tidak merasa takut. Nanti di akhirat ketika orang lain banyak yang bersedih, dia tidak akan bersedih. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi orang istiqomah itu oleh malaikat didoakan. Pertama, tidak merasa takut di dunia. Yang kedua, tidak akan bersedih hati nanti di akhirat. Dan yang ketiga, bergembira karena akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang istiqomah. Pengertian istiqomah, ya. Jadi pengertian istiqomah. Istiqomah, ya, secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ista dan qomah. Jadi istiqomah berasal dari dua kata, yakni ista dan qomah. Ista memiliki makna, yakni sebuah usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Jadi ista itu orang yang berusaha, orang yang bersungguh-sungguh. Qoma artinya tegak lurus, ya, tidak berbelok-belok, tidak neko-neko, tidak macam-macam, atau sempurna. Jadi istiqomah bila digabungkan adalah usaha untuk tetap tegak dan lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang istiqomah tidak akan goyah sedikit pun. Jadi orang yang istiqomah dia tidak akan goyah sedikit pun. Zaman boleh berubah, tapi akidah tak boleh goyah. Maka orang yang akidahnya tetap lempeng dalam kondisi apapun, mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Ya. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tak boleh mati. Orang yang istiqomah walaupun zaman telah berubah, dia tetap pada pendirian dan keyakinannya. Ya. Karena hidup adalah perjuangan dan keyakinan. Yakni hidup adalah perjuangan mempertahankan keyakinan yang kita yakini. Ini. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, beliau menyatakan qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan jua ahadum minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Kata Nabi SAW, qaribu wasaddidu, bersikaplah yang lurus. Qaribu, tetap engkau lurus. Wasaddidu, dan tetaplah dalam kebenaran. Jadi tetap lurus, tetap dalam kebenaran. Wa'lamu, ketahuilah kata Nabi, annahu layyanjua ahadum minkum bi amalihi. Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan selamat dari api neraka hanya karena amalnya. Ya. Jadi kita tidak bisa bangga dengan amal-amal kita. Karena amal kita belum tentu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Berapa banyak orang beramal tapi tujuannya riya. Berapa banyak orang beramal tapi tujuannya pamer kebaikan kepada banyak orang. Ya. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan Anda pun ya Rasulullah tidak bisa selamat hanya mengandalkan amal saja. Wala ana, termasuk aku, kata Nabi. Illa ayyataghammadina Allah birahmatin minhu wa fadlin. Akan tetapi Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka adalah rahmat Allah dan karunia-Nya. Ya, karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Tapi amal-amal yang kita lakukan yang sesuai dengan perintah Allah itu nanti yang mendatangkan rahmat
Allah kepada kita. Ya. Jangan kemudian kita tidak berbuat, ya. Bahkan amal yang kecil pun kalau mendatangkan rahmat Allah, maka kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jenis-jenis istiqomah, ya. Jenis-jenis istiqomah. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Istiqomah dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang disembah dan tidak disekutukan dengan apapun. Berapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih meminta-minta kepada kuburan. Berapa banyak orang menyatakan la ilaha illallah, giliran butuh sesuatu dia datang kepada dukun. Berapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia percaya dengan ramalan-ramalan yang kadang beredar di media sosial. Ya. Berapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih menyekutukan Allah dengan sesuatu yang sangat-sangat di luar logika kita kadang. Ya. Maka istiqomah di atas tauhid itu adalah istiqomah yang diinginkan dalam menurut kalangan para ahli tafsir. Yang kedua, ahli tafsir menyatakan bahwa istiqomah tidak hanya di atas tauhid, tapi istiqomah adalah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Sholat 5 waktu itu Pak, itu butuh istiqomah. Berapa banyak orang kemudian diuji oleh Allah, kemudian dia meninggalkan sholat 5 waktunya. Ya, kehilangan rasa istiqomah. Berapa banyak orang diuji oleh Allah, kemudian dia marah kepada Allah, dia tinggalkan sholat 5 waktu. Bahkan sholat berjamaah di masjid itu butuh istiqomah. Kadang kita mengalami futur, mengalami drop tiba-tiba, semangat kita tiba-tiba lemah. Maka di situ dibutuhkan istiqomah. Bahkan ketika kita dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi ikhlas dalam beramal itu butuh istiqomah. Karena ketika kita beramal kadang tergoda Pak. Tergoda ingin dilihat oleh orang lain. Tergoda kadang ingin dipuji oleh orang lain. Berapa banyak orang, mohon maaf Pak ya, beribadah, tapi orang lain kayaknya harus tahu. Kadang orang ibadah dia bawa HP-nya, guys, lagi tawaf nih guys, keliling Ka'bah guys, ya. Ya kalau tujuannya berbagi supaya orang semangat ingin ke sana nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya pamer buat apa? Bahkan ada orang yang jadi imam terawih ini kadang Pak, ya, live TikTok itu kadang dia, ya, lagi sholat jadi imam dia live TikTok. Ya memang nggak masalah sih, urusan ikhlas gak ikhlas itu dia saja dan Allah yang tahu. Tapi kenapa harus live gitu? Begitu salam dia ketuk-ketuk tuh HP-nya, like gitu. Kita ibadah loh ya. Kenapa harus orang lain harus tahu? Ada hal-hal begini. Kalau ria itu pamer amal baik. Kalau sombong itu pamer kekayaan. Berapa banyak orang sekarang terjebak ya. Pamer ibadah, pamer ini, lagi tawaf, lagi sholat, lagi apa. Bahkan lagi berbuka puasa pun, guys, buka puasa guys, Senin Kemis guys, ya. Cuman ada kurma sama air putih guys, sama kopi segelas, sama kolak seini. Ya apa tujuannya? Ya. Jadi kadang ya seperti itu. Ada juga yang pamer harta. Guys, rumah saya 5 hektar nih guys. Alhamdulillah guys. Karunia dari Allah guys. Besok dirampok orang Pak. Ya. Jadi ada perkara yang tidak perlu kita pamerkan. Pertama ibadah, kedua kekayaan. Ada juga yang habis pamer rumah kaya, rumah gede, dikejar-kejar sama pajak Pak. Ya. Orang pajak ya. Nah ini udah biasa aja lah. Ya. Untuk urusan ibadah apa, udah sembunyikan. Karena keikhlasan itu butuh istiqomah. Ya. Tempo-tempo kita ikhlas, tempo-tempo kita ingin dipuji tuh sama orang. Ya.
Maka untuk jadi ikhlas itu perlu istiqomah, ya. Dan sebenarnya istiqomah bisa mencakup 3 tafsiran ini, karena kesemuanya tidak saling bertentangan. Intinya orang kalau udah tauhidnya bagus, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah, insya Allah dia akan taat dalam menunaikan kewajiban. Dan insya Allah dia akan ikhlas hanya kepada Allah. Karena orang yang bertauhid itu pasti ucapannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Terkadang kita tergelincir dan tidak bisa istiqomah secara utuh. Jadi Pak, walaupun kita berusaha istiqomah, tempo-tempo kita itu tergelincir Pak. Dan tidak bisa utuh kita dalam istiqomah kita. Ya. Lantas apa yang bisa menutupi kekurangan ini? Jawabannya adalah pada firman Allah surat Fusilat ayat 6. Jadi karena tempo-tempo Pak, kita ini kehilangan rasa istiqomah. Ya. Maka ketika kehilangan istiqomah, bagaimana caranya? Banyak-banyak istighfar. Ya. Maka ketika kita tiba-tiba melenceng atau tidak lagi lurus, udah banyak istighfar. Ketika kita istighfar, insya Allah kita kembali. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian. Jadi Rasulullah itu suruh menyebutkan bahwa saya manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja aku mendapatkan wahyu. Ya. Dan wahyu itu adalah bahwa Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu, maka tetaplah engkau istiqomah wahai Muhammad pada jalan yang lurus menuju kepadanya. Jadi bahkan Nabi pun diperintahkan untuk tetap istiqomah. Tempo-tempo Pak, Rasulullah ini juga kadang ada rasa lelah. Ya. Ketika Nabi dakwah ke Taif dilempari batu, akhirnya beliau melarikan diri, menyembunyikan diri ke kebun korma. Ya. Maka Nabi kemudian di situ bersandar sambil berkata, ya Allah, kepada siapakah engkau hendak menyerahkan aku? Ya Allah, kepada siapakah engkau hendak menyerahkan aku? Apakah kepada musuh-musuhku, orang-orang yang ingin menghina dan menghancurkan diriku, atau kepada orang-orang yang membelaku dan orang-orang yang akan menjagaku? Tapi aku tidak peduli, selama engkau ridho kepadaku, maka aku akan terima. Sampai begitu Nabi. Itu kan kalimat yang apa Pak ya? Yang udah seperti kata-kata putus asa. Tapi kemudian Nabi lurus kembali, istiqomah kembali, Nabi tetap dakwah. Bahkan ketika datang malaikat maut menawarkan bantuan untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif, Nabi mengatakan, ya Allah, keluarkan dari penduduk Taif itu, dari tulang sulbi mereka, generasi-generasi yang beriman kepadamu dan tidak menyekutukan dirimu dengan apapun. Maka Nabi kemudian lurus kembali. Ya, dan Nabi gembira bahwa dalam dakwah ke Taif itu ada satu orang yang masuk Islam, yakni seorang budak Nasrani yang kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendapatkan satu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya membuat Nabi semangat lagi. Ya, sehingga Nabi tetap berdakwah. Ya. Kemudian ayat di atas memerintahkan untuk istiqomah, sekaligus merupakan isyarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Jadi tempo-tempo kita ini kehilangan rasa istiqomah. Karena memang begini, kita manusia kadang merasa lelah. Kadang merasa lelah, merasa ini dan sebagainya. Ya, maka
disitulah butuhnya kita kembali untuk istiqomah. Ya. Nah ini. Nah, jadi sekaligus merupakan isyarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jadi ketika kita mulai lelah, mulai bosan, banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah agar kita kembali, lurus kembali, tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail al-mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal kebaikan sebelum datangnya fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap. Jadi kalau kita sudah berniat untuk melakukan kebaikan, segera, nggak usah ditunda-tunda. Ya, kenapa? Kata Nabi, nanti akan datang ujian atau musibah di mana seseorang yang pada pagi harinya dia dalam keadaan beriman, tapi sore harinya dia telah menjadi kafir. Ya, ada pula yang ketika sore harinya mereka beriman, tapi pagi harinya mereka sudah menjadi kafir. Maksudnya kufur di sini bisa jadi dia nggak murtad, tapi kehilangan idealismenya, kehilangan keteguhannya. Ya, apa yang dia lakukan? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya demi sedikit keuntungan dunia. Ya, jadi dia yang tadinya istiqomah, tadinya lurus, capek juga istiqomah ya, akhirnya melenceng. Ya, kehilangan istiqomahnya, kehilangan idealismenya, kemudian dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Maka ketika kita ingin berbuat baik, segera, jangan ditunda-tunda. Tapi benar Pak, kalau ditunda itu kita suka meleset loh Pak. Ini kita punya uang 50.000 nih. Siang hari nih, punya, anggaplah jam 10 pagi atau jam 11. Kita punya uang 50.000. Mau sedekah ke masjid 20.000. Ya. Ntar aja, tapi sore-sore aja lah. Nunggu sore, somai lewat Pak. Somai, ya. Bakso lewat, bakso. Cendol. Sore hari, nggak sanggup sudah Pak. Waduh, tinggal 2.000 ya. Nggak jadi. Maka ketika kita sudah ada tekad, bersegera, udah sedekah. Ya. Kenapa? Kalau ditunda, seringkali banyak ujian lewat di hadapan kita. Ya. Nah ini. Maka kata Nabi, bersegeralah kalian Kemudian, kalaulah kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, Ar-Rajal bin Unfuwah, Umayyah bin Abi Salt, Huyai bin Al-Akhtaf, dan Barbaria serta Barsisa Al-Abid, seandainya kisah tentang mereka itu tidak ada, maka kita akan sulit untuk percaya bahwa ada orang yang ilmu agamanya tinggi, tapi mereka kemudian menjual agama dan umatnya kepada orang yang memerangi agamanya demi secuil kehidupan duniawi. Ya. Jadi seandainya tidak ada kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, Ar-Rajal bin Unfuwah, Umayyah bin Abi Salt, Huyai bin Al-Akhtaf, dan Barbaria serta Barsisa, maka kita tidak akan percaya bahwa ada orang yang ilmu agamanya tinggi, tapi kemudian dia kehilangan idealisme, kehilangan keistiqomahan. Kisah tentang mereka diabadikan dalam Al-Quran dan sebagiannya diabadikan dalam hadis. Ya. Kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, Allah menyebutkannya dalam surat Al-Furqan, ya, ayat
175, 176, 177. Allah menyatakan watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ya, watlu alaihim, bacakan kepada mereka wahai Muhammad kisah tentang seorang yang kami berikan pengetahuan Alkitab kepada dia, yakni Taurat. Fansalakha minha, kemudian dia berpaling dari Taurat itu. Wa adba'ahu hawa, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Siapa itu yang disebut? Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini seorang ulama pada zaman Bani Israel. Dia hidup satu zaman dengan Musa. Bahkan dia mengambil ilmu dari Musa. Ya. Bal'am bin Ba'ura ini bahkan dia hafal Asmaul Husna kalau bahasa kita. Ya, hafal Asmaul Husna. Sehingga doanya itu dikabulkan oleh Allah ketika dia berdoa dengan menyebutkan Asmaul Husna itu. Ulama dari bangsa Bani Israel. Nah, satu ketika ada seorang raja yang dia melakukan kedzaliman. Kemudian Musa dan Harun serta Bani Israel berkeinginan untuk menegur sang raja dari kedzalimannya. Dan sang raja tahu bahwa Musa sedang menuju ke negerinya. Maka kemudian sang raja memanggil Bal'am bin Ba'ura. Bal'am, sini kamu. Kamu kan doanya majur. Kamu kan hafal Asmaul Husna itu. Kalau kau berdoa sambil menyebutkan itu, pasti diijabah oleh Allah. Kau doakanlah Musa dan Bani Israel itu agar mereka tidak bisa masuk ke negeri kita dan agar mereka terlunta-lunta di tengah-tengah padang pasir. Ya, Bal'am kemudian marah kepada sang raja. Kata Bal'am, gila kamu ya. Masa iya saya harus melawan Musa? Padahal Musa itu Nabi Allah. Ya, Harun itu juga Nabi Allah. Masa iya saya suruh harus melawan Nabi Allah, Musa, yang bisa membelah lautan dengan izin Allah? Maka kemudian sang raja mengancam. Kau mau mendoakan atau kalau enggak kami bunuh kau. Ya. Diancam, Pak, ya. Tapi kalau kau mau mendoakan dan berada di sisi kami, maka kami akan berikan pangkat, jabatan, harta dan tahta kepadamu. Bal'am mulai goyah, ya. Dikirimkanlah kepada Bal'am Pajero, Pak. Dikirimkan kepada Bal'am Fortuner, ya. Dikirimkan kepada Bal'am gadis-gadis cantik. Dikirimkan kepada Bal'am macam-macam lah, ya. Akhirnya Bal'am mengatakan, baik, saya berada di sisimu wahai raja. Siapkan pasukan, kita akan kepung Musa dan aku akan berdoa kepada Allah agar Musa dan Bani Israel terlunta-lunta berpuluh-puluh tahun di tengah-tengah padang pasir. Dan benar, Pak, Musa dan Harun serta Bani Israel tidak bisa masuk ke negeri itu. Mereka tertahan itu. Ya. Berpuluh-puluh tahun. Sehingga sampai akhirnya Musa itu sakit. Ketika Musa sakit, akhirnya Musa itu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kenapa kami terlunta-lunta di tengah-tengah padang pasir ini? Maka Allah menyebutkan ini semua karena doanya Bal'am untuk engkau wahai Musa, untukmu wahai Harun, dan juga untuk Bani Israel. Maka Musa bertanya, apa yang telah dilakukan oleh Bal'am? Bukankah dia ulama dari kalangan Bani Israel? Iya, dia telah menjual agamanya demi sekelumit dunia, ya. Tapi dia sudah kadung berdoa. Maka Musa pun kemudian berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengijabah doanya Bal'am bin Ba'ura, maka kabulkan doaku juga sebelum Musa wafat. Ya. Maka mintalah apa yang kau minta wahai Musa. Maka Musa berdoa, ya Allah, cabutlah ilmu agama dari Bal'am bin Ba'ura. Ya Allah, cabutlah Asmaul Husna yang dia hafal. Dan yang ketiga, cabutlah keimanan dari Bal'am bin Ba'ura. Ngeri doanya Musa, Pak. Agamanya suruh dicabut, ya. Hafalan Asmaul Husnanya suruh dicabut, di mana itu menyebabkan dikabulkannya doa dia. Dan yang ngeri itu keimanannya dicabut, Pak.
Akhirnya Bal'am benar-benar dicabut, Pak. Ilmu agamanya dicabut, Asmaul Husnanya dicabut, keimanannya dicabut. Sehingga dia kayak orang linglung, kayak orang gila. Bahkan lidahnya itu apa? Ini loh Pak, gini terus ya. Melet terus. Lidahnya melet terus. Bahkan lidahnya sampai memanjang ke dadanya. Sehingga Allah menyatakan famatsaluhu kamatsalil qalb. Perumpamaan orang yang membuang Al-Quran itu dari kehidupannya adalah seperti membuang Taurat itu dari kehidupannya seperti anjing yang melet. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau kau suruh dia melet, dia melet. Gak disuruh melet, dia tetap melet. Itulah Bal'am bin Ba'ura. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, ya. Surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf bukan surat Al-Furqan. Surat Al-A'raf ayat 175, ya. Nah ini. Kemudian ada Ar-Rajal bin Unfuah. Ar-Rajal bin Unfuah itu seorang sahabat Nabi yang dia hafal sebagian dari Al-Quran. Dia juga pernah diutus untuk mengajarkan Al-Quran dan agama. Ketika di wilayah Yamamah muncul nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab, ya. Ketika itu dia muncul di akhir hayat Nabi. Dan Nabi mendengar bahwa Musailamah mengaku sebagai Nabi. Maka Nabi memberikan julukan kepadanya Al-Kadzab, sang pendusta. Begitu Rasulullah wafat, Musailamah makin banyak pengikutnya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq hendak mengirimkan pasukan untuk memerangi Ar-Rajal bin Unfuah. Tapi kemudian datang untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Maka datanglah Ar-Rajal bin Unfuah kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, izinkan saya datang menemui Musailamah Al-Kadzab dan saya akan berdakwah kepadanya supaya dia kembali tidak mengaku sebagai nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq percaya, sudah diutus. Begitu diutus Ar-Rajal bin Unfuah, diketawain itu sama Musailamah Al-Kadzab. Ar-Rajal, kau itu miskin, gak punya harta, gak punya rumah. Udahlah, gak usah repot-repot dakwah sama saya. Gimana kalau kau jadi tangan kanan saya? Kau akan berikan kedudukan yang tinggi di sisi saya. Kau akan aku berikan harta, tahta maupun wanita yang kau inginkan. Yang penting kau ikut di barisan saya. Itu Ar-Rajal bin Unfuah pindah kubu langsung, Pak. Ya. Langsung dia berada mendukung Musailamah Al-Kadzab. Maka Abu Bakar marah. Dikirimkanlah pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab dan Ar-Rajal bin Unfuah. Banyak orang-orang yang kemudian mengatakan itu Ar-Rajal aja yang sahabat Nabi mendukung Musailamah, ya. Musailamah Al-Kadzab didukung, berarti benar Musailamah. Akhirnya banyak pengikutnya. Maka diperangi oleh Abu Bakar, Musailamah Al-Kadzab tewas dibunuh oleh Wahsy, seorang yang dulu menombak Hamzah ketika perang Uhud. Maka Wahsy ketika sudah masuk Islam, dia izin kepada Abu Bakar, izinkan saya yang menombak Musailamah Al-Kadzab sebagai tebusan bahwa dulu aku pernah menombak pamannya Nabi Hamzah. Maka dilemparkan tombaknya dalam jarak jauh. Padahal Musailamah itu dikelilingi para pengawal gitu. Maka tombaknya itu dilemparkannya begini modelnya, Pak. Jatuhnya begitu. Nancep tuh di dadanya Musailamah. Dan kemudian Ar-Rajal bin Unfuah tewas dalam pertempuran itu oleh kakaknya Umar bin Khattab. Ya, yakni Zaid bin Khattab. Dia berhasil membunuh Ar-Rajal bin Unfuah. Sehingga Ar-Rajal ya terbunuh di saat dia melenceng dan mendukung Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ada Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt ini seorang pendeta di Quraisy. Dia tahu Taurat, dia tahu Injil, dia tahu manuskrip yang ada pada bangsa Arab. Dia tahu bahwasanya yang seharusnya menjadi nabi itu adalah Muhammad.
ciri-ciri Muhammad disebutkan bahwa dia senantiasa diikuti oleh awan putih ya dalam perjalanannya. Kemudian dia juga tidak pernah berdusta. Macam-macam sudah disebutkan. Kemudian ada ciri-ciri, ada tanda seperti tai lalat ya, tapi agak besar gitu, segede koin di antara leher dan pundaknya. Umayyah bin Abi Salt tahu bahwa ciri-ciri kenabian itu ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umayyah bin Abi Salt, dia menginginkan harta yang banyak. Maka dia alihkan, yang seharusnya jadi nabi adalah Utbah bin Rabi'ah. Siapa itu Utbah bin Rabi'ah? Utbah bin Rabi'ah itu bapaknya Hindun. Bapaknya Hindun. Dan dia tewas di tangan Hamzah waktu perang Badar. Ya, perang tanding dalam perang Badar, Utbah bin Rabi'ah terbunuh. Nah, kenapa dia Umayyah bin Abi Salt menunjuk Utbah bin Rabi'ah? Pertama, Utbah bin Rabi'ah itu ketika itu MPR-nya Quraisy. Kalau bahasa kita sekarang. Kemudian menantu Utbah itu presidennya Quraisy. Siapa? Abu Sofyan. Nah, karena dia menginginkan keuntungan itu, dia katakan bahwa yang seharusnya jadi nabi adalah Utbah bin Rabi'ah. Dia dapat harta banyak tuh, Pak. Dia berdusta atas nama Allah ya, mengatakan bahwa yang harus jadi nabi adalah Utbah bin Rabi'ah, bukan Muhammad. Ya. Sampai akhirnya Umayyah bin Abi Salt tewas. Ya. Kemudian ada Huyai bin Al-Akhtab. Huyai bin Al-Akhtab ini pemimpin Yahudi Bani Mustalik. Yang dia juga berdusta bahwa Muhammad itu bukan nabi. Dan dia tewas dalam pertempuran Khaybar. Ya, pertempuran Khaybar. Ya. Kemudian ada Barbaria. Barbaria ini seorang ulama pada zaman Bani Israel yang memperkaya diri dengan mengambil harta para jamaahnya. Ayo kalau kalian mau masuk surga, sedekah sini kepada saya. Wah, sedekah. Dia makin kaya. Ayo kalau mau masuk surga sini kalian, mau tobat sini, kasih harta kalian kepada saya. Sehingga akhirnya dia kaya raya dengan memeras para jamaahnya. Ya. Ini Barbaria. Hadis tentang Barbaria ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Tapi akhirnya Barbaria sadar. Ketika dia udah tua, selama ini saya menguras harta jamaah saya. Akhirnya dia mengikat pahanya dengan rantai. Kemudian rantainya diikat ke tiang masjid, ke tiang tempat ibadah. Maka ditanya, kenapa kau Barbaria mengikat pahamu ke tiang? Supaya aku tidak keluar dari masjid ini dan tidak menyampaikan kebatilan, kesesatan, dan menguras harta jamaah. Maka datang seorang nabi, ada yang menyebutkan Nabi Syid, Nabi Daniel gitu. Dia datang, apa maumu wahai Barbaria? Saya ingin taubat, kata Barbaria. Akhirnya Nabi itu bermunajat, datang lagi. Barbaria, kesempatanmu untuk bertobat masih ada. Tapi engkau akan tetap dituntut oleh orang-orang yang telah mati dalam kesesatan karena ajaranmu. Dan mereka akan menuntut harta yang telah engkau sikat dalam dalih ilmu agama. Tapi engkau masih bisa untuk bertobat. Tapi engkau akan tetap dituntut. Ini Barbaria. Makanya Barbaria itu disebut Barbaria, seorang ulama yang terlambat untuk memahami. Ya. Dan yang terakhir adalah Barsisoh. Barsisoh ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid kedua. Bab tentang kisah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa kata Nabi, dulu pada zaman Bani Israel ada seorang alimun kabir. Ulama yang besar, namanya Barsisoh Al-Abid. Dia tinggal di gunung. Ketika ada dua pangeran datang kepadanya, saya mau nitip adik saya perempuan, karena kami akan bertempur. Kata Barsisoh, jangan, saya laki-laki sendiri di rumah, bahaya. Akhirnya pangeran memaksa, dibuatkanlah rumah di sebelahnya. Adiknya dititipin di rumah sebelah. Pangeran bertempur, dua pangeran bertempur. Setan membujuk adiknya. Kau kan dijaga sama ulama itu, sama Barsisoh. Kau buatlah kopi sama pisang goreng.
ya. Datang dia buat kopi, pisang goreng, kalau bahasa kita gitu. Pak Yai, kopi sama pisang goreng. Kata Barsiso, udah taruh aja depan pintu, nanti saya ambil. Nah, begitu terus. Akhirnya iblis datang kepada Barsiso. Bukain pintu dong, masa ya dikasih kopi sama ini enggak di ini. Ya udah dibukain pintu. Makasih ya. Udah gitu aja. Lama kelamaan ngobrol depan pintu. Lama kelamaan ngobrol di dalam, lama kelamaan berzina. Sampai akhirnya itu gadis hamil, bingung Barsiso, dibunuh. Kemudian dikuburkan. Datang dua pangeran memenangkan pertempuran. Kami sudah menang, mana adik kami? Kata Barsiso, oh adik kamu kabur, gila, kabur. Maka pangeran ini pulang, percaya. Oh dia ulama, ya percaya. Akhirnya iblis datang dalam mimpi dua pangeran itu. Bahwa adikmu mati dibunuh oleh Barsiso. Kuburannya di sini, tandanya begini. Dicari, digali, ada. Bahwa adiknya dibunuh. Maka Barsiso ditangkap, ya kemudian diikat di tiang salib. Dan kedua pangeran ini hendak melepaskan anak panah kepada Barsiso. Datang iblis kepada Barsiso. Barsiso, saya iblis. Kalau engkau mau, itu panah saya belokkan, tidak akan kena kepadamu. Dan kau bisa aku tolong, aku bebaskan, kau bisa hidup 200 tahun lagi. Dan kau bisa bertobat. Syaratnya satu aja. Apa? Kau ucapkan amantu bika. Aku beriman kepadamu. Kau ucapkan itu aja, saya bikin meleset tuh panahnya. Akhirnya Barsiso terbujuk itu, dia mengucapkan amantu bika. Saya beriman kepadamu. Maka dilepaskan anak panah, iblis pergi. Maka dia tertancap anak panah dan mati dalam keadaan beriman kepada iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka inilah banyak kisah, ya. Bahkan orang yang ilmu agamanya tinggi sekalipun bukan tidak mungkin kemudian kehilangan istiqomahnya. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa memohon kepada Allah agar tetap istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput nyawa. Itu aja yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muadzin dipersilakan.